Oke, topik pembahasan kali ini ada 6. Apa saja? Yang pertama ada sejarah asuransi, yang kedua perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, yang ketiga skema kegiatan dan produk asuransi, yang keempat pengaturan dan pengawasan asuransi di Indonesia, yang kelima pelaku dan profesi di asuransi, dan yang terakhir ada perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu asuransi, yuk belajar dan nonton sampai selesai. Oh iya, sambil nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sejarah asuransi. Asuransi telah ada sejak zaman Mesir dan Babilonia. Asuransi modern berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Nah, di Indonesia sendiri asuransi telah ada sejak abad ke-19. Namun sempat terhambat gara-gara penjajahan di Indonesia. Nah, setelah masa penjajahan itu, asuransi mulai berkembang kembali. Nah, pada saat era reformasi, asuransi sangat berkembang dengan cepat gara-gara banyaknya perusahaan asuransi asing yang masuk. Nah, hingga saat ini asuransi terus berkembang. Dan materi yang selanjutnya itu adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu asuransi syariah, yang dimana asuransi syariah ini tidak mengandung unsur riba atau bunga. Dan asuransi syariah juga didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko atau takaful. Dan dana peserta diinvestasikan pada instrumen keuangan yang sesuai syariah, serta menggunakan konsep mudoroba atau bagi hasil antara nasabah dengan perusahaan asuransi ini, serta adanya dewan peserta dan perusahaan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional ini mengandung unsur riba atau bunga, di mana bersifat transfer risiko dan tertanggung kepada penanggung, serta dana peserta ini diinvestasikan pada instrumen konvensional dan menggunakan konsep bunga dalam investasi ketika mengklaim asuransi tersebut, serta tidak adanya pengawasan syariah dalam operasionalnya. Tapi secara umum, asuransi syariah ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip syariah, saling tolong-menolong, dan berbagi risiko. Sedangkan asuransi konvensional ini lebih bersifat transfer risiko dengan imbalan berupa bunga. Dan yang materi yang selanjutnya yaitu adalah skema kegiatan dan produk asuransi. Dari skema kegiatan yang pertama yaitu adalah pemasaran dan penjualan polis, yang dimana perusahaan asuransi ini mempromosikan produk-produk asuransinya pada saluran pemasaran. Dan agen asuransi juga memberikan penjelasan mengenai manfaat pada asuransi ini dan memberikan penjelasan mengenai polis asuransi terhadap calon nasabah. Yang kedua yaitu adalah underwriting atau seleksi risiko, yang dimana perusahaan asuransi ini melakukan analisis dan penilaian risiko pada calon nasabah ini. Yang ketiga yaitu adalah penerbitan polis asuransi, yang dimana ketika calon nasabah ini sudah menyetujui untuk membeli asuransi tersebut, maka perusahaan ini menerbitkan polis asuransi sebagai kontrak perjanjian dan pertanggungjawaban atas asuransi nanti. Dan yang keempat yaitu adalah pengelolaan dan investasi premi, yang dimana premi yang dibayarkan oleh nasabah ini akan dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi itu. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah penanganan klaim, yang dimana apabila terjadi kejadian diasuransikan seperti sakit atau apapun itu, tertanggung mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi ini. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keenam, adalah layanan purna jual, yang dimana perusahaan asuransi ini memberikan layanan dan dukungan kepada nasabah seperti konsultasi, perubahan polis, atau penanganan keluhan. Lalu apa saja sih produk-produk pada asuransi ini? Yang pertama adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, lalu ada asuransi properti, asuransi pengangkutan, dan lain-lain seperti asuransi tanggung gugat, asuransi kredit, asuransi peminjaman, dan yang lainnya. Secara umum, skema ini itu bertujuan untuk menyediakan perlindungan finansial bagi nasabah dengan cara mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi melalui sebuah kontrak terhadap nasabah tersebut. Selanjutnya ada pengaturan dan pengawasan asuransi di Indonesia. Tujuannya untuk mengatur dan mengawasi
nasib industri perasuransian di Indonesia untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan mendukung pembangunan nasional. Peraturan-peraturan itu dibentuk melalui badan hukum, kepemilikan, dan lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi, persyaratan dan prosedur izin usaha, kesehatan keuangan, tata kelola perusahaan, produk asuransi, polis, dan klaim, pengawasan perusahaan, penunjang asuransi, penilaian kemampuan dan kepatuhan pemegang saham pengendali. Selanjutnya saya mau membahas tentang pelaku di dalam industri asuransi. Pelaku di dalam industri asuransi yang pertama adalah meliputi perusahaan asuransi, agen asuransi, broker asuransi, dan yang terakhir adalah nasabah. Pelaku dalam asuransi dapat merujuk kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses asuransi. Pertama adalah pemegang polis atau pemilik polis, yang kedua adalah perusahaan asuransi atau penyedia perlindungan, dan yang terakhir adalah tertanggung atau penerima perlindungan. Pemegang polis adalah individu atau entitas yang membeli polis asuransi, sedangkan perusahaan asuransi adalah entitas yang menyediakan perlindungan dan mengelola risiko. Sementara tertanggung adalah individu atau entitas yang dilindungi oleh polis asuransi. Teknologi dalam asuransi atau insurtech. Insurtech ini memadukan teknologi dengan asuransi untuk inovasi produk, layanan, dan bisnis. Contoh teknologi insurtech: kecerdasan buatan atau AI, big data, Internet of Things atau IoT, terus ada blockchain dan mobile apps. Dampak insurtech adalah efisiensi, biaya rendah, pengalaman nasabah yang lebih baik, produk baru, terus juga akses asuransi yang lebih luas. Terus ada tantangan bagi insurtech, yaitu keamanan data yang masih kurang kuat, terus ada regulasi, terus ada adopsi teknologi, terus juga yang terakhir ada persaingan. Nah, untuk masa depannya insurtech akan terus berkembang dengan teknologi dan aplikasi baru. Tanya narasumber. Tapi kalau buat kayak saya pernah dapat cerita, pernah ngalamin gitu kayak ternyata pas di rumah sakit tuh karena pakai asuransi malah dipakai yang paling tingginya gitu, kayak kelas tertingginya gitu, dipaksa sama asuransinya. Iya, jadi kayak seakan-akan tuh duit kita malah jadi habis gitu, dihabisin kalian. Nah, itulah salah satu kadang-kadang di rumah sakit begitu. Kok cepet banget tidak berangkat asuransi? Kok biayanya cepet banget gitu loh? Ada salah satu rumah sakit di sini, anak saya masuk, mana aja nggak bagus katanya. Terus pas kita bilang kita punya Manulife, terus tahu-tahu per hari itu sudah bilang, Bu, udah 15 juta, udah 5 juta nih Bu, udah segini nih Bu, gitu. Tapi pihak asuransi terima aja, dia langsung bayar segitu, misalnya 12 juta, langsung dia bayar, nggak ada. Gitu. Jadi nggak sampai kayak kita membuatin lagi gitu ya. Tergantung kita mau ngambil yang mana gitu. Misalnya ada kelas, misalnya kita nggak dapat kelas yang 500.000 satu hari nih, yang menurut jadi kita ada yang dapat yang 700, ya kita harus nambah yang 200 gitu. Tapi kalau memang ada kamar yang sekelas itu 500 misalnya, ya udah begitu. Tapi untuk obat-obatan semua itu memang asuransi yang handle. Tapi untuk kita biaya misalnya berobat itu sudah ditanggung, kita perawatan inap itu sudah ditanggung sama asuransi. Untuk biaya kamar tuh ada kelas-kelasnya gitu. Jadi dia langsung bilang, Bu, ini sudah segini Bu, segini. Hah, cuma berapa hari di rumah sakit, cuma digini dia sampai 12 juta gitu. Tapi kalau untuk asuransi, kalau memang rumah sakitnya perinciannya bagus apa semua, klaim jalan aja. Jadi kita yang milih kelasnya kan bukan dari rumah sakit. Iya, betul. Jadi misalnya saya ini bayar per bulannya, misalnya per 3 bulan saya bayar 1,8 per 3 bulan. Itu sudah tahu kelas saya kelas berapa. Dan itu kita ada tabungannya, ada untuk sakitnya. Jadi misalnya kayak kemarin orang asuransi, Bu, ini tabungannya Ibu sudah bisa buka satu orang nih sebenarnya. Satu persatu itu Ibu sudah nggak perlu ngeluarin duit, tinggal dari punya bapak, punya anak ibu yang 3, Ibu sudah bisa ngikut gitu. Jadi sekali sambil nabung gitu. Jadi separuhnya itu untuk nabung, separuhnya untuk perawat. Saya ambil begitu sih. Tapi kalau misalnya asuransi kesehatan gitu, cuman kita nggak pakai buat kesehatan, mau kita ambil gitu buat kita gitu, itu bisa nggak? Bisa. Misalnya ini kita sudah punya, misalnya kesehatannya kita
misalnya nggak sakit ya, jadi nggak kepake. Tapi kita kan ada untuk kesehatan, ada untuk nabung. Kita bisa ambil yang nabung itu. Jadi dari awalnya kita harus tahu ini untuk kesehatan aja atau ada untuk investasi. Tapi saya ngikut anak-anak saya, ada untuk kesehatan, ada investasinya. Jadi yang ikut asuransi manual itu cuma suami saya, anak saya yang 3. Kalau saya alias asuransi jiwa. Jadi kalau terjadi apa-apa sama saya, itu yang saya tinggalin tuh bisa itu. Tapi kalau saya sakit, saya nggak dapat, nggak ada untuk biaya perawatan saya. Kecuali saya sakit jantung dan saya harus operasi, itu langsung keluar. Gitu. Biaya asuransi. Saya bukan kerja di asuransi, maksudnya pajak pun tidak ada hubungannya dengan asuransi. Tapi kalau kantor sendiri ngasih asuransi selain BPJS apa? Askes dong ya? Oke Om, anggaplah kita sebagai manusia awam gitu atau orang awam yang ingin menjadi nasabah sebuah asuransi. Kira-kira kalau kita pahami dari aspek hukum, apa aja sih Om yang harus diperhatikan agar kita nggak terasa tertipu gitu ketika menggunakan asuransi? Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, kita harus tahu dulu atau kita telaah dulu jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia itu apa aja. Kamu maunya asuransi apa sih? Nanti kamu jangan kebalik antara asuransi kesehatan dengan jiwa. Bahkan ada asuransi jiwa itu dalam lagi. Asuransi jiwa dengan unit link, yaitu penggabungan antara investasi dengan pertanggungan jiwa. Nah, orang tuh suka salah tuh. Unit link, oh ini dipastikan menabung, padahal itu bukan menabung. Jadi orang kamu didatengin sama orang, petugas asuransi atau orang karyawan asuransi, dia nawarin apa? Kesehatan kah? Jiwa kah? Bahkan ada kendaraan, ada asuransi properti, bahkan ada asuransi perjalanan. Gitu. Jadi kamu jenis asuransi harus tahu dulu di awal. Ini saya mau asuransi apa nih? Gitu. Oh, asuransi kesehatan, jelas berarti ada rawat inap dan lain sebagainya. Lalu kelasnya kelas berapa? Sampai golongan berapa? Dan bisa berlaku setelah masa tunggu berapa lama? Jadi poin-poin utamanya itu adalah, yang pertama itu adalah jenis asuransi apa yang kamu mau dulu. Kamu tanya dulu asuransi ditawarkan apa. Terus yang kedua, syarat-syaratnya untuk bisa memenuhi asuransi tersebut. Karena saya pernah menghadapi beberapa klien saya, dia tidak bisa mencairkan asuransi karena yang pertama, dia tidak sesuai dengan penghasilannya dia. Jadi pada saat dia di cross check, dia ini kebetulan asuransi jiwa, udah meninggal, ternyata begitu dicek, kok slip gajinya dengan uang yang diterima itu berbeda. Kedua, tidak ada NPWP dan tidak ada dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan untuk kita masuk polis asuransi aja kayak gitu-gitu tuh kayak dilewatin aja. Bisa dipahami ya? Jadi kita kayak langsung aja kita udah gampang lah, bisa tanda tangan aja, tanda tangan aja. Misalkan kesehatan, berat badannya berapa dan lain sebagainya, punya riwayat kesehatan jantung apa tidak. Nah, jadi itu kamu harus bisa memahami bahwa ada syarat-syarat tertentu. Bahkan yang terakhir ini ada asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, itu dia tidak bisa mengklaim asuransinya karena apa? Karena yang pertama itu dia penerima bansos. Gitu. Aneh juga kalau menurut saya, kenapa dia kan bayar premi, ya, kecuali kalau misalkan dia tidak bayar premi, dia tidak bisa, ya, tidak bisa untuk mengklaim asuransinya dia. Gitu. Ini cuma terima bansos doang. Itu masih lebih mending terima bansos. Ada lagi asuransi kesehatan di rumah sakit, dia tidak bisa mengklaim karena apa? Karena pihak asuransi tertentu sudah masuk di berita ya, sudah viral juga, direkturnya masuk penjara. Karena dia minta rekam medis atau istilahnya itu adalah informed consent, yang notabene-nya dokumen rumah sakit tersebut tidak boleh dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Bisa dipahami? Jadi dia meminta dokumen, ya, yang sama sekali tidak mungkin kita dapatkan. Gitu. Sama aja kita minta SK presiden. Gitu. Ada nggak kita minta? Harus ada SK presiden terlebih dahulu, baru itu dan daripada tersangka. Gitu. Terkait dengan kesehatan. Dia harus ada info rekam medisnya lengkap termasuk dari dokumen tersebut. Itu ya. Nah, harus dipastikan lagi. Untuk kita masuk asuransi, kita harus tahu dulu nih kelebihan asuransinya apa, dan juga kita harus tahu benefitnya apa. Mereka itu paling pinter nerima nasabah. Paling susah keluarin duitnya. Itu sudah jadi kenyataan. Gitu. Sudah menjadi fakta yang beredar di lapangan. Mungkin ada misinformasi atau istilahnya disinformasi. Saya udah bayar asuransi 3 bulan, tapi kok saya nggak bisa klaim? Ya harus ada masa tunggunya. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi masa tunggu asuransi itu beda-beda, tergantung perusahaan asuransinya, apakah 6 bulan, apakah 1 tahun atau 2 tahun. Ya dilihat polisnya ada masa tunggunya, baru kita bisa klaim. Kita harus bayar dulu selama anggapannya 1 tahun atau 2 tahun, nanti baru bisa klaim.
Apabila sakit di tengah-tengah gimana? Belum bisa klaim. Ini yang kadang-kadang disinformatif juga. Saya sakit 3 bulan, jadi kadang-kadang memang ada nasabah yang mungkin mengakali ya. Mengakali, dia udah tahu nih sakit kanker gitu kan. Langsung lah, rekam nggak? Sakit kanker nih, dia udah tahu nih divonis stadium 3. Tapi dia langsung daftar asuransi itu. Terus harus operasi itu, hitungannya 3 bulan. Asuransi bisa cairin nggak? Tentu tidak. Jadi kita harus lihat dari 2 sisi. Saya tidak melihat dari sisi aspek nasabahnya saja. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang itu mungkin tidak disembunyikan, tetapi dibuat kecil tulisannya. Kalau kamu lihat polis-polis kalian tuh pasti tulisannya kecil-kecil gitu. Jadi kalian membacanya juga lebih susah, lebih mumet dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya boleh atau tidak boleh menurut pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak boleh dibentuk dengan tulisan kecil dan tersembunyi. Gitu, itu tidak boleh, itu pelanggaran hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Cukup jawab. Kalau itu masuknya perlindungan hukum, melanggar perlindungan konsumen kayak gitu, terus kayak ketahuan tulisannya kayak gitu, itu ada lanjutannya nggak? Lanjutannya sebenarnya ada. Jadi itu kalau kita bicara asuransi dan lain sebagainya itu sebenarnya lihat ininya dulu. Kita lihat pelanggarannya dulu. Karena dalam perlindungan konsumen itu ada 2, pelanggaran sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Ini bisa terjadi di dua-duanya. Jadi kalau kamu merasa dirugikan, kamu bisa gugat ke pengadilan negeri sebenarnya. Makanya banyak asuransi digugat kan? Prudensial digugat, terus Allianz ada yang menggugat dan sebagainya. Makanya arahnya itu ke gugatan pengadilan. Tapi sebelum gugatan pengadilan, pasti biasanya ada mediasi terlebih dahulu. Mediasi dulu bersama, apabila tidak ada jalan keluar, maka gugatan ke pengadilan. Termasuk ke kepolisian, kalau ternyata ada penipuan, mungkin ada suatu hal yang melanggar aspek tindak pidana ekonomi mungkin, dan lain sebagainya. Jadi di situ kamu bisa lihat, upaya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa gugat ke pengadilan, ataupun laporan ke kepolisian, sudah jelas ada di perlindungan konsumen. Bahkan bisa ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk ditengahi, untuk antara asuransi dengan kita untuk duduk bersama, kita bahas bareng ini gimana penyelesaiannya. Tapi masalah itu tidak mengikat secara hukum. Jadi itu hanya mediasi aja sebenarnya, cuman ada lembaganya. Nasabah ini kan harus lapor dulu kalau misalnya kita kena kasus kan. Nah berarti kita tuh sebagai nasabah tuh nggak dapat perlindungan hukum sebelumnya gitu, kayak perlindungan tersendiri di awal daftar asuransi itu. Karena emang kayak kita jadi dipersulit pas sudah keluar akal gitu. Kita bicara teorinya apa faktualnya nih? Ini kita bicara 2 hal yang berbeda nih. Kalau kita bicara teorinya, tentu setiap warga negara dilindungi secara hukum. Apabila kamu merasa dirugikan, merasa kamu akan diancam, ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu ada semua lengkap. Cuma masalahnya kalau kita bicara faktual atau materialnya, tidak ada formilnya. Pada saat kita bicara materialnya, istilahnya itu udah lah, ujung-ujungnya duit. Kalau misalnya kamu diurus, duitnya berapa? Wah ini piro gitu. Kejadian salah satu klien saya perlu sebut, dia ada salah satu kriminal merugikan perusahaan 900.000 rupiah. Untuk dijadikan efek jerah, kami membuat laporan polisi. Ya, laporan polisi itu berat, laporan polisi. Dilihat bla 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 900.000 rupiah. Mana nih uang jasa nulisnya 500.000? Bingung. Jadi kita lapor 900.000, kehilangan 500.000. Jadi saya rugi berapa? 1 juta. Terus ya, bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kalau kamu nanya gimana pilihan hukumnya, secara faktualnya ya akhirnya ujungnya duit atau mungkin backingan gitu sih. Tapi apakah itu berlaku seluruhnya? Tidak. Kalau misalkan memang dia minta ujungnya duit, ada satu hal, kita bisa bekerja sama dengan wartawan, viralin semuanya. Hal-hal yang viral itu pasti akan berjalan dengan baik. Jadi kita harus banyak berteman dengan orang media untuk bisa memviralkan, kita memvideokan dan sebagainya, itu penting sekali. Jadi apakah itu mutlak urudi? Tidak juga. Mereka juga takut di media juga, gitu. Karena media itu seperti pisau bermata 2, bisa menaikkan kita atau menjatuhkan. Nih ibarat aja ya nih, tiba-tiba di tengah jalan si asuransinya valid nih tiba-tiba karena dia entahlah ngapain lah iseng. Ya.
Nah itu si konsumennya itu bisa ngelakuin apa Om untuk meminta haknya kembali Om? Kalau dia dipilotkan itu biasanya dia akan mengumumkan secara masif di koran dan sebagainya. Bahkan dia berkewajiban mempublikasi. Jadi pada saat dipilotkan itu ada namanya itu kurator. Kurator itu yang bertugas untuk mengurusi segala kepalitan termasuk harta-harta pilotnya. Kamu akan dihubungin. Nanti kamu diminta, kamu daftar sana ke pengadilan niaga untuk bisa mengikuti kepilotannya. Kamu akan diinfokan sama kuratornya nanti. Gitu. Jadi kan Mbak Lili kan sebagai agen ya. Iya. Nah kalau buat orang yang awam gitu pengen ikut asuransi, apa aja sih yang harus diperhatiin tuh kalau misalnya mau ikut? Pertama, untuk asuransi itu kan banyak macam-macam ya jenisnya. Tapi yang paling pertama itu harus sehat. Gitu. Harus sehat, terus dia punya penghasilan. Punya penghasilan. Sama apa, dia tahu apa kebutuhannya. Itu yang harus diperhatikan. Gitu. Kenapa saat jadi apa tadi pengen gabung itu harus sehat itu kenapa alasannya? Alasannya ya kan kalau kita asuransi itu kan perlindungan ya, proteksi ya. Jadi kalau dia tidak sehat, berarti kan itu sudah punya resiko. Nah, kalau dia udah punya resiko, perusahaan asuransi manapun tidak akan terima. Gitu, karena ntar tiba-tiba dia baru masuk, tiba-tiba terjadi resiko, ya kan belum tentu dibayar klaimnya atau segala macam gitu. Jadi yang paling pertama yang penting itu ya terus sehat. Gitu. Oh jadi kayak baru banget masuk malah langsung ngeklaim gitu, padahal kan dia belum premi aja, belum jalan berapa kali kan? Iya betul kayak gitu. Jadi harus dilihat dulu. Makanya kalau misalnya orang tuh masuk kalau dia muda, keadaan sehat, itu makanya kenapa premi lebih murah. Terus kalau dia udah usia, terus tiba-tiba kayak udah umur 60 tahunan ke atas dia mau masuk asuransi, itu pasti kena medical. Medicalnya itu panjang gitu, hasilnya belum tentu bagus dan belum tentu diterima. Nah gitu. Oh, jadi sarannya tuh kalau bisa di usia muda juga udah harus ini ya? Betul, mempersiapkan diri kita punya asuransi karena semakin dini kita masuk asuransi semakin murah dan itu udah apa namanya kemungkinan diterima tuh pasti 100% diterima gitu. Karena sebenarnya kalau kita ikut asuransi ya belum tentu ini gini ya, kalau misalnya kita nawarin agen asuransi nih sebagai agen asuransi nawarin kita ke calon klien kita atau prospekan kita, itu berarti adalah kalian itu terpilih istilahnya gitu, karena kita tahu nih Anda sehat sudah pasti diterima. Tapi kalau belum tentu juga perusahaan asuransi itu akan terima kalau Anda udah sakit gitu, karena saya punya pengalaman ada beberapa kali klien itu sudah diterima karena ternyata setelah medical check up dia punya penyakit, akhirnya semua premi dibalikin gitu. Jadi makanya harus sehat tuh kayak tadi ya, kalau ternyata ini malah dibalikin preminya. Iya, kalau tidak diterima atau ditolak tuh masih preminya akan dibalikin. Kalau misalnya nih orang awam kan juga pasti bingung kan, kayak asuransi itu kerjanya gimana sih, kan orang mikirnya ah ya udah paling kayak nabung gini kan. Apakah kayak gitu, apa sebenarnya sistemnya lain? Sebenarnya berbeda sistemnya. Ini sih seperti kayak misalnya tuh kayak kalau zaman dulu kita kalau di gini deh, waktu zaman dulu kalau di lingkungan kita ya, lingkungan gitu kayak rumah, itu kan ada yang namanya paguyuban. Nah, paguyuban kan itu di lingkungan rumah ya. Kalau paguyuban kan juga ada iuran-iurannya ya. Kita terus iuran-iurannya kalau misalnya nanti ada anggotanya paguyuban itu ada yang sakit gitu kan, ditolong dulu. Nah, dibantu dulu. Nah, itu sama kita yang masih sehat dibantu dulu. Itu sama sistemnya kayak asuransi. Nah, ini lebih ke sistem yang jelas gitu kalau asuransi gitu. Kalau itu kan di segi yang kecil gitu ya, di komplek yang kecil. Nah, ini sistem yang jelas gitu. Jadi sistemnya adalah kita kalau misalnya kayak perusahaan asuransi, misalnya asuransi kesehatan, kita kan ngumpulin duit dari para calon klien-klien kita ya kan, klien-klien kita gitu. Nah, nanti kalau ada yang sakit ya kita kebantu dulu orang yang sakit. Itu sistemnya. Nah, nanti kalau ada lagi kalau misalnya asuransi pensiun misalnya. Nah, kita tabung. Kita mulai dari sekarang kita tabung. Nah, nanti perusahaan asuransi yang akan mengembangkan gitu. Nanti saatnya kita butuh
kayak usia misalnya usia 55 butuh buat pensiun, itu nanti dananya akan keluar gitu. Jadi kita yang terus selain itu kalau ada apa-apa sama kita, kitanya terproteksi. Misalnya di tengah jalan, si klien itu amit-amit meninggal dunia ya. Nah nanti dia keluarganya, walaupun si orangnya ini tidak ada, tapi keluarganya itu terjamin dari warisan dari si klien tersebut gitu. Kalau nabung biasa kan istilahnya kita nabung nih biasa, misalnya let's say 1 juta sebulan, setahun 12 juta. Tiba-tiba terjadi resiko sama si klien ini meninggal di tahun di 1 tahun kemudian atau bulan ke-12, yang diterima kan 12 juta dipotong pajak segala macam, ya kan? Nah kalau di asuransi baru nabung misalnya kita let's say setahunnya misalnya 10 juta, uang pertanggungannya 1 M, baru berjalan misalnya baru berjalan 1 tahun kurang, nih si klien meninggal, yang 1 M ini langsung keluar. Seperti itu, gitu. Itulah makanya bedanya asuransi dengan tabungan biasa. Bukan hanya sekedar menabung ya, gitu. Jadi ada proteksi yang di cover oleh perusahaan asuransi, gitu. Nah kalau buat orang kan bingung nih, pilih asuransi apa? Nah bisa nggak sih jelasin kayak ada asuransi itu asuransi apa aja dan itu fungsinya buat apa gitu? Oh, macam-macam. Makanya kita sebagai agen asuransi itu harus fact finding, cari tahu apa kebutuhannya si klien, gitu. Memang kita asuransi itu ada beberapa. Kalau yang tradisional tuh kayak asuransi